Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Ruandani Wijaya, NPM 2021030194, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas A. Saya di sini sebagai moderator kelompok 2, Metodologi Studi Islam, yang berjudul Karakteristik Ajaran Islam. Dosen pengampu Muslim SHI MHI. Selanjutnya yaitu pembacaan materi. Materi pertama dan kedua dibacakan oleh saya sendiri. A. Karakteristik ajaran Islam. Islam diisyaratkan dalam Al-Quran dan dibawa oleh utusan Allah. Ajarannya bukan saja membawa rahmat bagi sekalian manusia, tetapi juga bagi seluruh alam. Kita mengenal Islam dari ulama fikih zaman klasik, seolah ajaran Islam itu identik dengan fikih. Ada ulama fikih dari golongan Sunni, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ada lagi ulama fikih dari golongan Syiah, seperti Zaidiyah dan Jafariyah. Kita juga mengenal Islam dari ulama kalam dari berbagai mazhabnya, seperti kalam dari kalangan Khawarij, Murji'ah, Ahlus Sunnah wa Al-Jamaah, dan Syiah, sehingga Islam identik dengan kalam. Kita juga mengenal dari kalangan ulama tasawuf. B. Macam-macam karakteristik ajaran Islam. 1. Bidang agama. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama mengakui adanya pluralisme sebagai suatu kenyataan, juga mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik dan mengajak kepada keselamatan. Inilah yang selanjutnya dapat dijadikan landasan konsep toleransi dalam beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelis Mutia Arum, NPM 2021030385. Saya dari kelas A Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama bidang ibadah dan yang kedua bidang akidah. Baiklah, materi yang pertama yaitu bidang ibadah. Bidang ibadah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu secara umum dan khusus. Bidang ibadah yang secara umum adalah apa yang telah ditentukan oleh Allah. Sedangkan yang secara khusus adalah sebagian amal yang telah diizinkan oleh Allah. Dalam jurisprudensi Islam telah ditentukan atau ditetapkan bahwa dalam urusan ibadah tidak boleh ada yang mengkreativitas. Sebab yang mengkreat atau yang membentuk suatu ibadah dalam Islam dinilai sebagai bid'ah yang dikutuk Nabi dengan kesehatan. Kedudukan manusia dalam hal ini mematuhi, menaati, menjalankan, dan melaksanakan dengan penuh ketundukan pada Tuhan sebagai bukti pengabdian dan rasa terima kasih kepadanya. Dan itulah yang selanjutnya membawa manusia menjadi hamba yang saleh. Dengan demikian, visi Islam tentang ibadah adalah merupakan sifat jiwa dan misi ajaran Islam itu sendiri. yang sejalan dengan tugas pencipta manusia sebagai makhluk yang diciptakan agar beribadah kepadanya. Dengan ibadah dihubungkan dengan niat semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, materi selanjutnya yaitu bidang akidah. Dalam bidang akidah ini berarti menempatkan antara dua perkasa atau lebih yang harus dipatuhi bersama. Dalam kaitan ini, akidah berkaitan dengan kata akad, yaitu akad nikah yang digunakan untuk akad nikah, akad jual beli, akad kredit, dan lain sebagainya. Akidah Islam murni baik dalam isinya maupun prosesnya. Dalam proses keyakinan haruslah langsung, tidak melalui perantara. Dengan demikian, akidah Islam bukanlah sekedar keyakinan dalam hati, melainkan pada tahapan selanjutnya harus menjadi acuan dan dasar dalam bertingkah laku serta berbuat yang pada akhirnya menimbulkan amal saleh kepada diri kita sendiri.
Nama saya Ajeng Zara Azhari, NPM 2021030003. 4. Bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Yakni dari suatu segi Islam terbuka dan akomodatif untuk menerima berbagai masukan dari luar. Tetapi bersamaan dengan itu Islam juga selektif, yakni tidak begitu saja menerima seluruh jenis ilmu dan kebudayaan, melainkan ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan Islam. Dalam bidang ilmu dan teknologi, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk bersikap terbuka atau tidak tertutup. Yang kelima, dalam bidang pendidikan, Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang, laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat. Dalam bidang pendidikan, Islam memiliki rumusan yang jelas dalam bidang tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain sebagainya. Yang keenam, bidang sosial. Dalam bidang sosial ini, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasehati, kesetiakawanan, kesamaan derajat, tenggang rasa, dan kebersamaan. Ukuran ketinggian derajat manusia dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh hal yang berbau realistis, melainkan ketakwaan yang ditunjukkan oleh prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lana Lutfiah, NPM 2021030387. 7. Bidang kehidupan ekonomi. Karakteristik ajaran Islam selanjutnya dapat dipahami dalam konsepsinya. Dalam bidang kehidupan, Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia dikejar dalam rangka mengejar kehidupan akhirat, dan kehidupan akhirat dicapai dengan urusan dunia. Kita membaca hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, yang artinya bukanlah termasuk orang baik di antara kamu adalah orang yang meninggalkan dunia karena mengejar kehidupan akhirat, dan orang yang meninggalkan akhirat karena mengejar kehidupan dunia. Orang yang baik adalah orang yang dapat meraih keduanya secara seimbang, karena dunia adalah alat menuju akhirat dan jangan dibalik, yakni akhirat dikorbankan untuk urusan dunia. 8. Bidang kesehatan. Ciri khas ajaran Islam selanjutnya dapat dilihat dalam konsepnya mengenai kesehatan. Ajaran Islam tentang kesehatan berpedoman pada prinsip pencegahan lebih diutamakan dan pada penyembuhan. Dalam bahasa Arab ini berbunyi al-waqiyah khair min al-ilaj. Berkenaan dengan konteks kesehatan ini ditemukan sekian banyak petunjuk kitab suci dan sunnah Nabi SAW yang pada dasarnya mengarah pada upaya pencegahan. Untuk menuju kepada upaya pencegahan tersebut, maka Islam menemukan segi kebersihan lahir dan batin. Kebersihan lahir dapat mengambil bentuk kebersihan tempat tinggal, lingkungan sekitar, badan, pakaian, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Dalam hubungan ini dapat dibaca ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. 9. Bidang politik. Ciri ajaran Islam selanjutnya dapat diketahui melalui konsepsinya dalam bidang politik. Dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 8, isyarat perintah adil dan jujur. Dalam Al-Quran surat Al-An-Nisa ayat 59 terdapat perintah mentaati ulil amri yang terjemahnya termasuk pengusaha di bidang politik, pemerintah dan negara yang harus adil dan jujur. Dalam hal ini, Islam tidak mengajarkan ketaatan buta terhadap pemimpin. Islam menghendaki suatu ketaatan kritis, yaitu ketaatan yang didasarkan pada tolak ukur kebenaran dan Tuhan.
dari Tuhan. Jika pemimpin tersebut berpegang teguh kepada tuntunan Allah dan Rasul-Nya, maka wajib ditaati. Sebaliknya, jika pemimpin tersebut bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya, maka boleh dikritik atau diberi saran agar kembali ke ketaatan yang benar dengan cara yang persuasif. Dan jika cara-cara tersebut juga tidak dihiraukan oleh pemimpin tersebut, maka boleh saja untuk tidak diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Olivia, MPM 2021030452. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir dari kelompok kami, yaitu bidang pekerjaan dan Islam sebagai disiplin ilmu. Yang pertama, bidang pekerjaan. Bidang pekerjaan dapat dilihat dari ajarannya mengenai kerja. Islam memandang bahwa kerja merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar ini, maka kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu dan terarah kepada pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kerja yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk menghasilkan produk-produk pekerjaan yang bermutu, maka Islam memandang kerja yang dilakukan adalah kerja yang profesional, yaitu kerja yang didukung ilmu pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan kesungguhan. Islam sebagai disiplin ilmu. Sebagai ajaran yang berkenaan dengan berbagai bidang kehidupan, dengan ciri-ciri khas tersebut, Islam juga sudah tampil sebagai kedisiplinan ilmu, yaitu ilmu keislaman menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 1982, bahwa yang dimaksud ilmu keislaman adalah Al-Quran, hadis atau ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu tasyawuf, ilmu hukum Islam atau fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan yang terakhir pendidikan Islam. Ajaran Islam yang secara dominan juga disertai dengan pendekatan normatif, historis, dan filosofis. Tersebut terlihat bahwa ajaran Islam memiliki ciri-ciri yang secara keseluruhan sangat ideal. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian hasil presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.